Lebih baik dia nonton yang lain ketimbang nonton kayak begini nih. kayak begini nih. Apa namanya nih? Ngopi, ngobrol penambah iman. ngobrol penambah iman. Dari bisa tangannya cacat, kakinya cacat, tapi bermaksiat, Bang. Ya. Udah jelek belagu gitu. Ya, udah. Makanya ibadah yang paling indah itu menikah. Makanya maaf, banyak yang pengen 2-3 kali. Ngopi, ngobrol penambah iman. Enjoy videonya guys, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan podcast Ngopi, Ngobrol Penambah Iman. Nah, karena ini kemarin sudah awal tahun, kita nih mau kemarin tuh habis akhir tahun. Ya. Nah, sekarang gimana Pak Ustadz kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan di tahun ke depan ini, Tahun ini, ya tahun ini ke depan maksudnya, ya. kita semakin berkah. Amin, amin. Semuanya kita diberikan kesehatan, keberkahan umur kita, Amin. selalu meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bahas apa kita di Pak Ustadz nih? Tahun ini? Apa yang bahas tentang sebenarnya kalau kita bicara tahun baru itu, Bang, ya kalau kita umat Islam ada tahun barunya, ada nama tersendiri, tahun Hijriah. Hijriah. Ya, tapi kalau orang Indonesia ya tahunnya mungkin ya tahun ini kan ya, Iya, betul. 2025. Iya. Dan di tahun itu ya setiap tambah tahun itu pada hakikatnya bertambah umur kita, Betul. tapi berkurang jatah hidup kita di dunia. Pada prinsipnya seperti itu. Iya, gitu. bertambah 1 hari nih, Ya. berarti berkurang juga 1 hari umur kita. Ya. Tinggal sesuai kita keimanan ini, ya. ya tinggal kita ini kapan kita berpulang kepada Allah kan kita nggak tahu. Betul. Yang penting sebagaimana Allah sampaikan itu kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hendaknya orang-orang yang beriman memperhatikan apa yang untuk hari esok. Hari esok kapan? Ketika kita berpulang kepada Allah. Karena bisa jadi orang meninggal itu kan biasanya diucapin apa? Kalimat arji inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, setiap ada pengumuman itu di WA, di medsos, atau di mana aja, bahkan di masjid kita ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi perlu kita sadari ada orang yang dia berasal dari Allah, dari rahmat Allah maksudnya, tapi tidak kembali kepada rahmat Allah, kembali kepada siksa Allah. Kalau kita tidak berhati-hati hidup di dunia, otomatis ke depan siksa Allah yang kita dapatkan. Bahkan ada sebuah hadis yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita, salasun la yukallimullah. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. 3 orang. Tidak, 3 golongan manusia itu. Karena salasun tadi 3. Ya, 3 ya. Tidak diajak bicara oleh Allah, dan tidak akan mendapatkan pembersihan dirinya. Bahkan Allah tidak akan melihat dia. Na'udzubillah, na'udzubillah. Padahal kita ini, Bang, aslinya kita ini penduduk surga. Iya, betul. Iya. Dari nenek moyang kita Nabi Adam tinggalnya di surga, kecuali ada pemirsa yang bukan keturunan Nabi Adam. Nabi mana lagi? Ya. Takutnya gitu ngaku keturunan Meganthropus erectus gitu kan. Ya. Kalau kita keturunan Nabi Adam ya berarti kan tadinya di surga. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke muka bumi. Jadi harusnya ya kalau kita keturunan dari surga ya pulang kepada surga. Dan itu harapan kita semua. Amin, amin. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Kan gitu. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga
bersama orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang senantiasa beribadah kan gitu. Tapi ya 3 tadi hati-hati itu. Yang Ya, pertama kita apa, Ustaz? termasuk golongan orang-orang yang seperti itu. Yang pertama wasehun jani. Wasehun Jani. jani. Ya. Artinya orang yang bertambah tua, Tambah tua. umurnya bertambah, Iya. ya, tapi melakukan perzinahan, maksiat Ya. dilakukan. Kadang-kadang kan banyak orang semakin istilah orang ngomongnya udah Iya. bau tanah bang, ya, masih bermaksiat aja. Iya, 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 iya. Padahal harusnya kalau kita itu ingat tanda-tanda hari kiamat, Iya. salah satunya itu adalah apabila matahari terbit dari barat, ya. kan begitu. Artinya apa? Bagi kita, bukan bagi alam ini, bagi kita, kalau sudah matahari kita di sebelah barat, umur semakin habis, ya, sudah semakin tua, mau kemana lagi? Ya, itu kadang-kadang masih saja banyak orang-orang yang bermaksiat. Dan mudah-mudahan kita semakin tua semakin taat. Kan Betul, gitu. amin, amin. Ya, itu harapan kita. Ya. Ya, jadi kalau orang-orang dipandang sebagai tokoh masyarakat, ya, sebagai orang yang berilmu taruhlah, atau sebagai orang yang semakin dia diagungkan oleh orang lain, ya jangan sampai makin banyak maksiatnya. Betul, betul. Ya. Betul, betul. Jangan malah kita jadi pemimpin tapi maksiat. Iya. Orang terkenal jadi sembarangan melakukan dosa, ya. Iya, iya, iya. Jadi banyak sekarang ini contoh-contoh dalam kehidupan, ya, orang-orang yang mengumbar nafsunya sehingga mengumbar syahwatnya, padahal itu jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang melakukan perzinahan atau maksiat. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua itu orang yang miskin tapi sombong. Siapa mereka ini yang fakir dan sombong? Jangan-jangan kita, Bang. Fakir dan sombongnya gimana nih maksudnya nih? Fakir itu kan Fakir banyak. karena Fakir ekonomi atau itu gimana nih? tidak juga ekonomi. Pertama yang paling berbahaya adalah fakir akidah. Fakir akidah. Mantap. Artinya fakir akidah itu bukan mantap dong. Orang itu tidak punya iman. Oh iya. Ya. Iya, iya. Tapi sombong. Oh, iya. Merasa orang yang paling dekat dengan Tuhan. Sehingga kadang-kadang sampai nggak mau sholat. Waduh. Alhamdulillah ini. Ya. Iya, iya, iya. Seakan-akan menyatu dengan Tuhannya. Kan banyak orang-orang yang seperti itu. Ya. Keimanannya berkurang, tapi dia merasa seperti orang yang hebat. Ya. Nah ini hati-hati. Sehingga mengalahkan Nabi sekalipun. Nabi mengalahkan, kan banyak itu. Iya. Ada orang yang mengaku Nabi, mengaku malaikat. Iya, iya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu. Ada juga orang yang fakir. Fakir dalam arti dia tidak punya harta. Berarti ekonomi nih ya. Ya. Tapi nggak mau bekerja. Iya, iya. Itu juga orang yang fakir dan sombong. Iya. Sudah nggak mau udah nggak punya harta tapi nggak mau bekerja. Betul. Ya, bangun tidur lagi. Habis bangun tidur lagi, habis tidur terus, ya, malas. Ya, betul, ya. betul. Istilahnya menghitung itu berapa bintang di langit dan sebagainya. Andaikan umpamanya misalkan, ya, itu aja terus. Ya, orang fakir yang sombong. Fakir harta. Ada lagi yang lebih berbahaya, yaitu fakir ilmu. Saat ini banyak. Kenapa? Sudah nggak ngerti, nggak mau belajar. Betul. Karena itu harusnya keharusan, kewajiban. Ya. Lebih baik dia nonton yang lain ketimbang nonton kayak begini nih. Kayak begini nih. Apa namanya nih? Ngobrol penambah iman. Daripada itu ya mendingan nonton. Mereka ya. Nah, ini kadang-kadang kita tidak sadari bahwasanya orang yang nggak mau belajar adalah mereka yang fakir ilmu tapi sombong. Dan lebih parah lagi, orang yang fakir itu kadang-kadang sudahlah dia itu banyak kurangnya.
bisa kurang dengar, bisa buta, bisa tangannya cacat, kakinya cacat, tapi bermaksiat, Bang. Ya, ya Allah, berani gitu menentang Allah. Orang yang begini kan berarti fakir tapi sombong. Nah, ini secara fisik ya. Ya, secara fisik. Naudzubillah Main fisik Pak Ustadz. Nah, iya, udahlah banyak kurangnya. Udah jelek belagu gitu. Ya, udah hitam kecil kayak saya gitu ya. Kecil, pendek kayak saya gitu. Tapi nggak mau ibadah, kan berarti kan sombong sama Allah. Betul. Nah, itu yang utama padahal. Iya, Nabi Ayub nih, istilahnya selevel Nabi, dikasih musibah, dia tetap ibadah. Ya. Nabi siapa? Sulaiman. Dikasih kekayaan yang begitu besar, tapi beliau tetap ibadah. Nabi Yusuf yang ganteng, Bang. Ganteng sekali ya. Kalau dibandingkan saya, wow. Oh, jauh. Kebanyakan, mohon maaf, saya jauhnya kebanyakan. Itu kayak pulpen tintanya nggak cukup. Itu tetap ibadah. Jadi kalau ada orang dalam hidup ini mentang-mentang gitu, ya, tapi nggak mau ibadah, berarti mereka itu sombong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pula yang berbahaya juga dalam hidup itu ada, yaitu al-imamul kadzab, pemimpin kadzab, yang pembohong, membohongi dirinya. Berbohong itu kan bukan hanya dengan ucapan, perilaku dia, membohongi diri. Kadang-kadang dia kayak begini, Bang, kayak ustadz itu kan kadang-kadang suka pakai sorban gitu. Ya, kita nggak tahu dalaman hatinya bagaimana. Makanya jangan sampai kita menjadi pendusta, dusta atas dirinya sendiri, munafik. Tahu kan ciri-ciri orang munafik itu? Ya, apa yang diucapkan dengan perilakunya nggak sama. Betul. Ya. Saya juga pernah dengar itu kalau pemimpin tadi, paling pertama hisapnya panjang. Ya, betul. Termasuk ustadz. Iya. Ustadz juga sama ya. Iya, artinya ulama itu dihisapnya berat. Betul. Makanya seperti orang biasa gitu. Ada ayatnya itu yang jelas. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala taqilun. Jangan engkau menyuruh orang berbuat baik, menyuruh orang berbuat kebaikan-kebaikan, sementara kadang kita sendiri ngomong nggak dijaga, ya, menyakiti orang lain, kan banyak begitu. Kita mengkafirkan saudara kita, padahal apakah kita sudah betul-betul bersih, betul benar? Nah, ini hati-hati. Maka itu, ya, kita semua adalah pemimpin, Bang. Ya. Minimal pemimpin rumah tangga. Pemimpin rumah tangga, pemimpin diri sendiri. Mampu nggak kita memimpin lisan kita? Mampu nggak kita memimpin telinga kita, memimpin tangan dan kaki kita? Insya Allah, kalau kita menghindari, ya, pertama berlaku maksiat, bertambah umur, bertambah taat. Maksiat kita tinggalkan semua. Ya, bukan berarti yang muda-muda enak aja begitu. Masih muda ini, belum tentu. Kadang-kadang yang muda mati-mati juga. Ya, bahkan sekarang ini banyak yang muda duluan yang mati. Ya. Nah, ini. Kemudian sering pula kita lihat bahwasanya kita harus menghindari menjadi orang yang sombong dalam hidup. Orang sombong kadang-kadang juga begini, Bang. Orang sombong itu nggak mau dengerin omongan orang. Yang menganggap siapa sih yang ngomong? Siapa sih yang ceramah? Siapa sih yang nasihati? Kadang-kadang adik kita nih ngomong bener karena adik dianggap Allah. Terus karena anak ngomongin orang tua padahal bener. Kadang-kadang nggak digubris. Nah, ini harus dihindari. Kemudian kalau kita merasa menjadi pemimpin, maka jangan bohongi diri sendiri. Minimal jangan bohongi diri sendiri. Apalagi membohongi orang lain. Apalagi membohongi orang-orang yang kita pimpin. Mudah-mudahan kita semua selamat, Bang.
Boleh diminum ini? Boleh, boleh. Silakan Pak Ustadz. Namanya ngopi. Enggak ditawarin kita. Iya, iya, iya. Itulah Pak, jadi Pak Ustadz tadi sedikit gitu ya. Nah, gini aja Pak Ustadz, kita tambah pertanyaan aja ya. Ya. Mungkin durasi biar Ya. cukup gitu kan. Ya, boleh, boleh. Ini kan kita baru awal tahun, akhir tahun kemarin tuh banyak banget. Mungkin bisa dikaitkan dengan yang 3 tadi kan. Banyak-banyak kejadian, apalagi nih di akhir-akhir tahun sampai awal tahun ini di keluarga kita ya, banyak atau di tempat kita banyak yang mau melakukan pernikahan. Kan gitu Ya, kan. ya, betul, betul, Mungkin betul. ada ini kayak kemarin tuh banyak yang viral tahun kemarin tuh ya banyak orang ya tadi fakir tadi. Jadi tidak dia menginikan misalkan ada orang dibantu tapi pemanfaatan pembantuannya tidak untuk itu kan gitu. Itu Ada bahaya orang juga. sudah terbelakangan maksudnya kekurangan, banyak kekurangan tapi masih melakukan maksiat. Padahal dia kekurangan. Allah. Itu yang dikatakan fakir tapi sombong. Iya, fakir ya kok bisa pas gitu. Ini evaluasi tahun kemarin. Iya. Supaya Ya. gimana tuh? Gimana contoh salah satunya yang ada kasus tuh Pak Ustadz tuh. Ada seseorang artis gitu ya. Waktu itu kan saya sempat baca gitu di tahun kemarin itu bahwa dia itu menikah memang mualaf calonnya ini. Cuma rupanya tidak tercatat karena kewaliannya tidak tercatat di kantor urusan agama. Jadi di sidang apa namanya itu? Alah lupa. Isbat apa nah? Ya. Isbat ya? Ya. Isbat ya? Isbat nikah ya? Ya. Ya, di akhirnya dia ini diusulkan lagi, jadi ada miskomunikasi antara WO-nya nih, makanya itu harus sebenarnya apapun urusannya kalau mau nikah itu ya harusnya kantor agama, Betul. nggak bisa diwakilkan oleh WO segala macam. Jadi harusnya kayak gitu-gitu yang krusial itu boleh mereka menyiapkan, tapi tetap kita yang mau yang menikah harusnya kita bahas. Ya. Gimana, Jadi Pak Ustadz? betul. Jadi setiap pernikahan itu pertama harus dicatat di kantor urusan agama. Ya. Karena kalau tidak tercatat, apalagi sekarang Bang, itu ada kaitannya dengan dukcapil. Ya. Dukcapil. Jadi Karena nanti kita kemarin habis burs kayaknya ada waktu juga ya untuk administrasi ya online karena online ya. ya itu waktu udah timeline-nya. nge-link itu istilahnya. Linknya udah bagus. Di negara kita dengan urusan itu udah semakin cepat, Iya. semakin baik, ya. Dan memang nikah itu Bang, itu disenengin orang Bang. Disenengin orang. Iya, ibadah paling nikmat dan paling lama. ibadah yang paling indah itu menikah. Paling lama Bang. Bukan sama indah ya. Bukan. Ini nikah itu paling indah. Ya, Ibadah yang paling indah. betul. Dan paling lama. Betul. Haji berapa hari Bang? 5 hari. 8 hari. 5 hari. Ya 8 hari. Ya 5 sampai 8 hari lah. Wajibnya 5 hari. Ya 5 hari kan. Terus apa lagi? Kurban. 4 hari. 4 hari sama tasrik ya. Ya. Puasa paling lama tuh sebulan. 30 hari. Ya 30 hari sebulan kan. Itu pun kadang-kadang 29, 28. Iya, itu kadang-kadang 29. Enggak tentu. Tapi kalau menikah ibadahnya dari mulai saya terima nikah dan kawinnya si Anu binti Anu dengan mas kawin Rp5.000, duitnya Rp10.000 masih kembali kembali. goceng. Kagak berubah guys. Selalu kembali goceng. Sampai dia itu wafat. Nah itu dinilai betul, ibadah. Sampai dia wafat atau bercerai kan? Ya, sampai wafat bercerai itu dinilai ibadah. Semuanya. Jadi perilaku menahun ibadahnya. Iya, bertahun-tahun. Makanya ibadah yang paling indah itu menikah. Makanya maaf, banyak yang pengen 2-3 kali. Jadi begini Bang, maksudnya begini. Saking nikmatnya, saking indahnya. Gitu. Kalau pernikahan itu sekali lagi harus dan wajib dicatat di pengadilan agama. Ya secara hukum syariat mungkin sah. Pengadilan nikah secara agama itu. Ya, itu yang saya pikirin berarti karena alasan itu waktu itu walinya tidak menurut kantor urusan agama atau pengadilan agama walinya tidak sah. Apalagi walinya tidak sah. Kalau wali tidak sah itu secara agama juga tidak sah ya? Tidak sah. Rukun nikah itu yang harus ada wali ya, terus ada. Kalau nggak ada wali berarti bukan nikah. Berarti kalau seperti itu kasusnya ya, berarti dia itu
harusnya menikah dengan wali hakim yang ditunjuk oleh Ya, kepala wali agama. hakim. Jadi nggak bisa sembarangan pengadilan ustadz agama. ustadz dia ustadz juga nih. Ya, menikahkan begitu Misalkan aja. yang nikahkan ustadz biasa, Ya. tapi tidak tercatat, itu sah nggak menurut agama? Ya kalau menurut agama, yang penting orang itu menjadi wali. Tapi pada dasarnya di negara kita ini diatur, Bang. Oh, diatur. Siapa yang berhak menjadi wali dalam Jadi masih ragu ya? Ya. Harusnya memang pastinya harus dari kantor urusan agama. Betul, betul. Itu tentang pernikahan. Ah. Syarat-syaratnya kemarin sudah ya? Sudah. Dalam pertemuan yang lalu. Di video sebelumnya. Ya. Itu bisa dilihat. Dilihat di video itu. Terus yang untuk yang tadi ya fakir gimana? Mungkin kalau jelasin umpamanya kita memberikan sesuatu kepada orang lain, apapun bentuknya, entah itu harta, entah itu benda, kepada siapapun, bagi pemberi, ini sudah dapat pahala. Betul. Bagi pemberi. Betul. Tapi alangkah naifnya gitu ya. Kita ini diberi oleh orang, tapi orang ini maksudnya ini untuk makan ya, atau untuk makan. Untuk makan. Tapi dia pakai buat judi. Kira-kira yang ngasih marah nggak? Marah sih kalau tahu. Marah. Iya, marah kalau tahu. Pasti marah. Betul. Allah juga begitu kok, Bang. Allah itu kalau Allah kasih nih sesuatu ya, yang harusnya kita syukuri. Artinya syukur itu dipakai sesuai dengan tujuan Allah memberikannya. Ya. Malah disimpangkan buat hal-hal yang apalagi hal-hal yang dosa. Betul. Pasti Allah marah. Betul. Ya, contohnya abang ngasih saya umpamanya nih, ya ngasih peci aja umpama nih Bang. Peci saya nomor 7. Iya nomor 7. Iya. Ini kode nomor 7 umpama. 10 nggak muat ini. Ya, kali ada pemirsa yang melihat nomor 7 gitu. Pengennya dipakai pecinya untuk ibadah. Ini malah dikasih peci buat ngelap kotoran. Waduh. Makin parah lagi kalau dibawa ke tempat maksiat. Allah, pakai maksiat lagi kan. Peci yang harusnya dipakai ibadah atau sarung gitu. Dikasih sarung malah dipakai buat nyolong jambu orang. Ini kan bahaya. Tapi ada juga Bos, dikasih tapi nggak pernah dipakai. Itu gimana Bos? Kalau dikasih nggak pernah dipakai, ya sama aja kurang mensyukuri. Harusnya kalaupun dia punya banyak dikasih ke orang lain. Nah, kalau kasih lagi orang lain, kasih orang lain, kasih saya, kasih siapa gitu kan. Nikah naik. Masalah pernikahan ada yang nanya. Kemarin udah nanya katanya. Pertanyaannya apa kemarin? Kalau umpamanya walinya nggak ada gitu ya. Ya itu tadi, kalau walinya nggak ada, maka walinya itu wali hakim. Ya si Pupung kemarin juga tanya kan, kenapa harusnya Kak sepupu bisa nggak kata gitu. Jojo amat. Yang pertama berhak itu kalau wali nasab nih namanya keluarga wali nasab itu saudara kandung. Orang tua dulu. Orang tua. Kalau orang tua nggak ada, maka dulu. Ya kakek atau saudara kandung. Kalau nggak ada semua saudara dari bapak. Kalau saudara dari ibu nggak bisa. Nah, itu bukan. Cuman mahram aja dia. Cuman secara pewalian nggak bisa. Wali tidak. Ya kemarin juga ada dari yang mau nikah juga nih, ada pertanyaan juga, Bang gimana sih kita untuk supaya memberi pelajaran agama ke istri kita katanya gitu. Saya bilang kemarin paling simpel nih saya kasih jurus terakhir, saya bilang kan kita nggak bisa nyampein mungkin karena kita nggak hafal atau kurang agama kita kan. Saya bilang kirimin video-video ustadz yang kapabel dalam masalah itu, kasih. Betul. Jadi kita share, itu jurus terakhir. Kalau jurus pertama saya bilang kamu harus belajar dulu, saya bilang. Nah, itu gimana menurut Pak Ustadz? Betul. Pertanyaan itu saya kasih ke Pak Ustadz coba. Itu tadi Bang, sering saya sampaikan bahwasanya namanya suami itu dia itu amanah. Amanah di dunia itu gampang Bang. Amanah di dunia maksudnya ngasih makan. Iya betul. Ya, tinggal kita ngambil makanan dari Allah, kita kasih ke makhluk Allah. Gampang kan? Itu karena rezeki dari Allah kan. Karena rezeki dari Allah. Kan begitu. Yang berat itu kira-kira istri kita masuk surga nggak? Iya. Kalau
pengen istri kita masuk surga, maka kita harus masuk surga dulu kan. Betul, karena kita pemimpinnya. Iya, karena kita pemimpin tadi. Betul. Makanya jangan suka kadap, Hmm. jangan suka bohong. Iya. Jadi pemimpin kan. Iya. Jadi kita masuk surga ini. Nah, otomatis harus belajar jalan menuju surga kan gitu. Betul. Nah, kita dulu yang belajar, baru kita ajarkan kepada Istri istri. kita. Paling tidak belajarnya kapan? Minimal Bang, kalau laki-laki dia Jumatan. Iya, Ya kan? betul. Minimal Jumatan. Betul. Nah, ikut dengerin khotib Jumat itu. Ah, Ini kadang-kadang kan enggak. iya, tidur. Ketika Jumatan, Ini ya, buat yang suaminya ya. buat suami ini Buat pemimpinnya, Jumatan, iya. pemimpin pulang dia dari Jumatan ditanya sama istrinya, Bang, tadi khotib nyampein apa? Tahu tuh, lama banget khotibnya. Padahal 15 menit. Iya kan? Yang lebih parah, dia datangnya belakangan, pulang dulu. Iya, udah datang Kayak naik lift. belakangan. Ya. Dia sudah ini, udah komat dia baru nyampe masjid itu. Padahal di sekitar situ dia cuma nunggu komat masuknya. Komat masuknya, dia berdiri-diri di luar itu sambil maaf Astagfirullahaladzim. Bang, Iya. sambil merokok kadang-kadang. Iya. Nah, itu sering saya lihat juga begitu. Dari atas mimbar tuh kelihatan. Iya. Nah, ini ya harus dirubah lah kita sebagai suami pemimpin, ya hendaknya kita mampu mempertanggungjawabkan atas apa yang kita pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Alhamdulillah. Sekarang sampai sini aja guys, karena takut panjang durasinya. Nanti kita ketemu di bulan depan. Itu bulan depan Insyaallah, apa tuh, Mas? insyaallah. Habis Rajab nih apa? Habis Rajab Sa'ban. Sa'ban. Nah, udah mau mendekati puasa. Nanti pas puasa kita tiap minggu kali ya. Insyaallah. Kita pun di akhir Rajab itu juga boleh kita Ambil lagi. ambil lagi Oke, nggak sip. masalah. Mantap. Oke guys. Berkaitan dengan apa sih yang orang sebut dengan Rajab, Iya, bagaimana bulan ini. hikmahnya, Iya. ya. Nah, itu perlu kita kaji bersama itu. Insyaallah. Oke guys, makasih sudah nonton ini. Jangan lupa pantengin terus channel kita supaya ketemu Ustadz Kandang lagi. Amin, amin. Oke. Mudah-mudahan panjang umur. Sampai kalau hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.